Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Abdul Salam, NIM 41033300211169 dari kelas A4. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum perdata internasional, lebih jelasnya tentang sejarah hukum perdata internasional ataupun sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu masa Kekaisaran Romawi pada abad 2 sampai 6 Masehi. Pada saat itu, pada zaman Romawi kuno, segala persoalan yang timbul sebagai akibat hubungan antara orang Romawi dengan padang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus yang disebut Praetor Peregrinus. Hukum yang digunakan oleh hakim tersebut pada dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para cives Romawi, yaitu ius civil yang telah disesuaikan dengan pergaulan antar bangsa. Ius civil yang telah digunakan untuk hubungan antar bangsa itu kemudian disebut ius gentium, sebagaimana halnya ius civil. Ius gentium juga memuat kaidah-kaidah yang dikategorikan ke dalam ius privatum dan ius publicum. Ius gentium yang menjadi bagian dari ius privatum berkembang menjadi hukum perdata internasional. Sedangkan ius gentium yang menjadi bagian dari ius publicum berkembang menjadi hukum internasional publik atau teritorial. Yang dewasa ini dianggap sebagai asas hukum perdata internasional yang sangat penting. Misalnya, yang pertama, asas lex recitae atau lex situs yang menyatakan bahwa hukum yang harus diperlakukan atas suatu benda adalah hukum yang dari tempat benda tersebut berada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada asas lex loci contractus atau yang disebut yang menyatakan bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang bersifat hukum perdata internasional berlaku kaidah-kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu ada asas lex domisili atau yang disebut dengan yang menyatakan bahwa hukum itu yang mengatur hak asas kewajiban perseorangan atau perorangan adalah hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada di masa pertumbuhan asas personal hukum perdata internasional. Itu tepatnya pada abad 6 sampai 10 Masehi. Pada akhir abad 6 Masehi, Kekaisaran Romawi ditaklukkan bangsa barbar, yaitu dari bangsa Eropa. Bekas wilayah Kekaisaran Romawi diduduki berbagai suku bangsa, yang satu dengan yang lainnya dengan berbeda-beda secara genealogis. Kedudukan ius civil menjadi kurang penting karena masing-masing suku bangsa tersebut tetap memberlakukan hukum personal, hukum keluarga, serta hukum agama masing-masing di daerah yang didudukinya. Dengan demikian, prinsip teritorial telah berubah menjadi prinsip personal. Beberapa asas hukum perdata internasional yang tumbuh pada masa tersebut yang dewasa ini dapat dikategorikan sebagai asas hukum perdata internasional yang dibuat atas dasar asas genealogis. Yaitu misalnya yang pertama, ada asas yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perkara adalah hukum personal dari pihak tergugat. Untuk yang kedua,
Asas yang menyatakan bahwa kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal orang tersebut. Kapasitas para pihak dalam suatu perjanjian harus ditentukan oleh hukum personal dari masing-masing pihak. Yang ketiga, masa pertumbuhan asas teritorial, tepatnya pada abad ke-11 sampai 12 Masehi di Italia. Di kawasan Eropa Utara terjadi peralihan struktur masyarakat genealogis ke masyarakat teritorial. Tampak dari tumbuhnya unit-unit masyarakat yang feodalistis, khususnya di wilayah Inggris, Prancis, dan Jerman sekarang. Yang kedua, di kawasan Eropa bagian selatan, transformasi dari asas personal genealogis ke asas teritorial berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan, khususnya di Italia. Dasar ikatan antar manusia di sini bukanlah genealogis atau feodalisme, melainkan tempat tinggal yang sama, sistem hukum lokal sendiri yang berlainan satu dengan yang lainnya. Dan berbeda pula dengan hukum Romawi dan Lombardi yang berlaku umum di seluruh dunia. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada masa pertumbuhan teori statuta. Pada masa teori statuta di Italia itu tepatnya pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Lahirnya teori statuta di Italia dipicu oleh gagasan seorang tokoh post-glaciator yang bernama Accursius, yaitu bila seorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu. Doktrin yang telah dikemukakan oleh Accursius kemudian dikembangkan oleh Bartolus de Sassoferrato pada tahun 1314 sampai 1357. Bartolus menghubungkan statuta personalia dengan lex originis dan statute reali dengan kekuatan teritorial hukum itu. Ia membedakan statuta ke dalam statuta yang mengizinkan sesuatu dan yang melarang sesuatu. Misalnya, yang pertama ada statuta personalia. Statuta yang mempunyai lingkungan kuasa berlaku secara personal, bahwa statuta itu mengikuti orang dimanapun dia berada. Yang kedua, statuta realia. Statuta yang mempunyai lingkungan kuasa secara teritorial. Hanya benda-benda yang terletak di dalam wilayah membentuk undang-undang tunduk di bawah statuta-statutanya. Yang selanjutnya ada statuta mixta. Statuta mixta yaitu yang berlaku bagi semua perjanjian yang diadakan di tempat berlakunya statuta itu dengan segala akibat hukumannya. Sedangkan mengenai wan prestasi dengan segala akibat hukumnya diatur menurut statuta di tempat perjanjian itu seharusnya dilaksanakan. Yang selanjutnya, teori statuta di Prancis, yaitu tepatnya pada abad ke-16 Masehi. Pada abad ke-16, provinsi-provinsi di Prancis memiliki hukum tersendiri yang disebut coutume, yang pada hakikatnya sama dengan statuta. Karena apa? Karena ada keanekaragaman konsum tersebut dan makin meningkatnya perdagangan antar provinsi, maka konflik hukum antar provinsi meningkat pula. Dalam keadaan demikian, beberapa ahli hukum Prancis seperti Carles de Moulin dan juga Bertrand de Agresti
berusaha mendalami teori statut dan menerapkan di Prancis dengan beberapa modifikasi. Charles Dumoulin memperluas pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum yang dikehendaki oleh para pihak sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian. Di perjanjian ini yang dalam teori statuta dari Bortolus masuk dalam statuta realita menurut Charles Dumoulin. Charles Dumoulin harus masuk dalam ruang lingkup statuta personalia. Karena apa? Karena pada hakikatnya pembebasan untuk memilih hukum adalah semacam status perseorangan. Menurut Bertrand de Argentree, yang harus diperluas itu adalah statuta statuta reali. Kenapa? Sehingga yang diutamakan bukanlah otonomi para pihak, melainkan otonomi provinsi. Dia tetap mengakui bahwa ada statuta yang benar-benar merupakan statuta personalia. Yang selanjutnya, teori statuta di Belanda, tepatnya pada abad 17 Masehi. Yaitu ada teori Argentree. Ternyata diikuti para sarjana hukum Belanda setelah pembebasan dari penjajahan Spanyol. Pada saat itu segi kedaulatan sangat ditekankan. Hukum yang dibuat secara berlaku secara mutlak di dalam wilayah negara tersebut. Prinsip dasar yang digunakan penganut teori statuta di negeri Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Berdasarkan ajaran De Argentree, Ulrich Huber mengajukan 3 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata internasional sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, hukum dari satu negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hanya di dalam batas-batas wilayah kedaulatannya saja. Yang kedua, semua orang baik yang menetap maupun sementara yang berada di dalam wilayah satu negara berdaulat harus menjadi subjek hukum dari negara itu. Yang ketiga, berdasarkan alasan sopan santun antar negara, asas komitas atau komiti diakui pula bahwa setiap pemerintah negara yang berdaulat mengakui bahwa hukum yang sudah berlaku di negara asalnya akan tetap memiliki kekuatan berlaku di mana-mana sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara yang memberikan pengakuan itu. Yang selanjutnya, masa pertumbuhan teori hukum perdata internasional yang universal. Pada abad ke-19, pemikiran HPI atau hukum perdata internasional mengalami kemajuan berkat adanya usaha dari 3 orang pakar hukum, yaitu yang pertama, Joseph Story, Friedrich Karl von Savigny, dan juga Pasquale Messini. Titik tolak pandangan von Savigny adalah bahwa suatu hubungan yang hukum yang sama harus memberi penyelesaian yang sama pula, baik bila diputuskan oleh hakim negara A maupun negara B. Maka penyelesaian soal-soal yang menyangkut unsur-unsur asing pun hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga putusannya juga akan sama di mana-mana. Titik tolak berpikir von Savigny adalah bahwa hukum perdata internasional bersifat hukum supranasional. Oleh karenanya bersifat universal, maka ada menyebut pikiran von Savigny ini dengan istilah teori hukum perdata internasional yang universal. Baik, untuk sumber akses yang dikemukakan saya tadi itu ada dari Harjo Bono Bayu Setot pada tahun 2006. Dasar-dasar hukum perdata internasional
dikeluarkan di Bandung oleh PT Citra Adiata Bakti. Yang kedua ada Kusumadja Muhtar pada tahun 1978, pengantar hukum perdata hukum Indonesia, pengantar hukum internasional Bina Cipta. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah hukum perdata internasional, menunjang mata kuliah yang mana tadi saya telah menjelaskan sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.